Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Paskah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan lewat 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12 ya. Kita akan mulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian itu dijelaskan bahwa nabi-nabi yang dulu bernubuat tentang kasih karunia, yaitu seorang yang diutus oleh Tuhan, bahwa dia akan mengalami penderitaan dulu sebelum dimuliakan, sebelum kemuliaannya diberikan kepada dia. Maka sesungguhnya yang dimaksud dari situ adalah bahwa Yesuslah yang menjadi penggenapi, yang menjadi orang yang disampaikan di situ, yang diselidiki oleh orang-orang nabi-nabi, itu adalah Yesus yang dimaksud. Karena itu Yesus adalah utusan Allah yang dijanjikan oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Ya. Sekali lagi, bahwa Yesuslah yang dimaksudkan, bahwa Allah mengutus juru selamat kepada manusia yang di dalamnya dimulai dari penderitaan, kemudian kebangkitan Kristus. Jadi sesuai dengan kesaksian roh yang ada pada mereka, bahwa yang menjadi juru selamat itu adalah orang yang menderita duluan, kemudian baru menerima kemuliaannya, menunjukkan bahwa dia orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, Yesuslah sang juru selamat itu. Itulah sebabnya Kristuslah yang menggenapi itu semua. Maka sang juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ketiga berkata bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus. Ya. Jadi kebangkitan Kristus itu adalah kematian, adalah kelahiran kembali bagi kita semua yang percaya kepada Dia. Kemarin di Jumat Agung saya berkata bahwa Paskah adalah komitmen kita untuk menyerahkan manusia lama kita kepada Yesus untuk ikut disalibkan di kayu salib itu. Karena itu kita mati bersama dengan Kristus. Ya. Jadi Paskah adalah di mana kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, manusia lama kita, kepada Yesus Kristus untuk kita ikut mati, ikut terlibat di dalam kematian Kristus. Dengan demikian juga bahwa kita bangkit bersama dengan Kristus. Iya. Jadi komitmen untuk memberikan seluruh manusia lama kita kepada Kristus juga diikuti dengan kebangkitan bersama dengan Kristus. Itu sebabnya orang yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena dengan dua prinsip ini, di Paskah kita menyerahkan seluruh manusia lama kita untuk disalibkan bersama-sama dengan Yesus, mati bersama dengan Yesus, maka kita akan bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yaitu manusia yang baru. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah, manusia yang baru itu adalah hasil dari menyerahkan seluruh kehidupan lama kita kepada kematian Kristus, dan kebangkitan Kristus itu menjadikan kita bangkit menjadi manusia yang baru. Nah, itu sebabnya saudara, kematian Kristus itu menjadikan kita manusia baru di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah, berkat daripada kebangkitan kita itu, ketika kita sudah dibangkitkan
dan menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan, maka ada dua berkat yang akan kita terima dari hasil dari kebangkitan itu. Yang pertama adalah menerima berkat yang tidak binasa, yang tidak bisa lain, yang tidak dapat cemar, yang tersimpan di surga. Nah, ini saudara yang akan kita terima. Ketika kita menjadi lahir baru, sebenarnya bagian ini, berkat ini sudah menjadi bagian kita. Sebab ketika kita dilahirkan kembali adalah untuk menerima bagian-bagian yang akan kita miliki. Salah satu bagiannya adalah menerima berkat yang tersimpan di surga, yaitu berkat yang tidak mungkin lain, yang tidak bisa cemar, dan yang tidak bisa binasa. Nah, saudara, apakah ini berbicara tentang keselamatan? Ya, mungkin itu lebih pasti. Tetapi kalau yang tersimpan di surga, yang tidak mungkin cemar, adalah seluruh hak-hak kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Bisa jadi kita sebagai anak Allah, itu tidak mungkin layu, itu tidak mungkin cemar, itu tidak mungkin hilang. Nah, mungkin juga berkat yang diberikan kepada kita, yaitu Roh Kudus sebagai meterai hidup kita sebagai anak-anak Allah, menandakan bahwa kita adalah penerima ahli waris. Itu juga tidak bisa layu, itu tidak bisa cemar, dan itu tidak bisa hilang. Tetapi yang paling penting adalah seluruh berkat Allah yang tersimpan di surga, yang tidak bisa layu, yang tidak bisa cemar, itu menjadi bagian kita ketika kita sudah menjadi lahir baru. Jadi kalau saudara sudah lahir baru, kalau kita sudah lahir baru, percaya segala berkat yang di surga yang akan Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan, maka itu menjadi bagian kita. Nah, yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah lahir baru, ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Yesus Kristus ketika Dia mau mati di kayu salib, menyerahkan seluruh manusia lama kita, dengan demikian kita bangkit bersama-sama dengan Yesus. Maka yang kedua, kita akan menikmati berkat Tuhan. Yang kedua adalah pemeliharaan Tuhan. Berkat pemeliharaan Tuhan dengan kekuatan Allah. Ya. Sudah pemeliharaan Tuhan dan dengan kekuatan Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah lahir baru, maka berkat ini menjadi milik kita. Ya, sementara kita masih ada di dalam dunia ini, maka berkat pemeliharaan ini dengan kekuatan Allah itu menjadi milik kita. Karena itu Paulus pernah berkata, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, ketelanjangan, kelaparan, kuasa penguasa, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Dan Paulus ingin berkata kita harus menjawab, tidak ada. Sebab apa, saudara? Sebab ketika kita menjadi orang-orang yang sudah lahir baru, sebenarnya kita akan dipelihara oleh Tuhan. Pasti kita dipelihara oleh kasih karunia Allah dengan kekuatan Allah. Itu akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita pasti dipelihara selama kita masih ada di dalam dunia ini. Tidak ada satupun kekuatan di dalam dunia ini, tidak ada satupun penghalang di dalam dunia ini yang bisa membuat kita tidak terpelihara dari kasih karunia Allah. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah lahir baru, sebenarnya kita juga tidak perlu takut dengan wabah yang seperti ini. Walaupun kita harus tetap menjaga diri kita sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Ya, cuci tangan, perlu cuci tangan. Setiap kali ketika kita bertemu dengan orang memegang apa, kita perlu cuci tangan. Ya, tetapi tidak perlu kita takut
dengan bagian-bagian ini. Yang paling penting kita mengerti bahwa Tuhan memelihara kita dengan kekuatan Allah, memelihara kita sampai kepada akhirnya kita sesuai dengan apa yang direncanakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, pemeliharaan Tuhan itu pasti ada di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sementara kita masih ada di dalam dunia ini, sambil menanti keselamatan itu, kita tidak perlu takut. Jangan takut kelaparan, jangan takut dengan penyakit sampah, jangan takut dengan segala macam penyakit yang sedang meneror dunia ini. Kita bisa mengingat kasih karunia Allah besar di dalam hidup kita. Dia sanggup memelihara kita. Karena itu firman Tuhan berkata bahwa kita tidak akan pernah hilang. Ya, dia tidak akan pernah, kita tidak pernah hilang. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyertaan Tuhan itu juga membuat kita bisa jadi sengsara. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, ketika kita masuk ke dalam dosa, maka pemeliharaan Tuhan itu akan membuat kita sengsara supaya kita kembali kepada Tuhan. Sebab salah satu yang paling penting dari pemeliharaan Tuhan itu dalam kehidupan kita, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita adalah bahwa kita tidak boleh hilang. Ya, itu sebabnya ketika kita mulai jatuh ke dalam dosa, ketika kita mulai hidup di dalam dosa, maka Tuhan akan membuat penderitaan dalam hidup kita. Tujuannya adalah untuk memelihara jiwa kita supaya kita tidak hilang daripada kasih karunia Allah. Sebab berkat yang kedua ini adalah berkat yang lengkap untuk memelihara kehidupan kita dengan kekuatan Allah, sementara kita masih ada di dalam dunia ini menantikan keselamatan yang Tuhan sediakan kepada kita. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau sedang menderita karena engkau jauh daripada Tuhan, itu adalah bukti pemeliharaan Allah kepada jiwa kita, bahwa kita tidak boleh hilang, bahwa kita tidak boleh jauh dari kasih karunia, sebab Allah memelihara hidup kita. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kalau ada anak Tuhan yang jauh dari Tuhan, kalau ada anak Tuhan yang jatuh ke dalam dosa, pasti ada masalah dalam hidupnya. Jadi orang yang telah dilahirkan kembali akan menerima dua hal ini. Yang pertama, bahwa segala berkat rohani yang tersimpan di surga itu tidak bisa cemar, itu tidak bisa binasa, itu tidak bisa hilang dari setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, ketika kita sudah lahir baru, kita pasti dipelihara oleh kasih karunia Allah dengan kekuatan Allah, supaya kita tidak hilang, supaya kita tetap diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah ya untuk menikmati semua ini, alat untuk memperjuangkan kedua berkat ini, Tuhan memberikan kita iman. Ya, itu sebabnya yang dipelihara oleh Allah dengan kekuatan Allah, ya, oleh iman. Jadi untuk meraih kedua berkat ini kita nikmati, kita butuh yang namanya iman. Iman itu adalah alat yang Tuhan berikan kepada kita melalui pendengaran akan firman Tuhan, supaya seluruh yang dijanjikan oleh Allah itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Jadi iman itu adalah timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kemudian iman itu akan menyatakan seluruh janji firman Tuhan itu kita nikmati. Itu sebabnya alat untuk
untuk meraih seluruh hak kita itu adalah iman. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman itu perlu ada di dalam setiap kehidupan itu, di dalam seluruh kehidupan kita. Karena itu di tengah-tengah penderitaan, persoalan, masalah apapun yang membuat pengalaman hidup kita hari ini, ingatlah bahwa Allah memelihara kita dengan kekuatan sampai kita memperoleh seluruh janji-janji Allah. Sekali lagi, ketika engkau hari ini mengalami pengalaman-pengalaman apapun yang sedang engkau alami, maka ingatlah dalam bagian ini bahwa Allah pasti memelihara kita dengan kekuatan Allah. Dengan kekuatan Allah. Karena kita sudah lahir baru, maka Allah pasti memelihara kita dengan kasih karunia, dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah lahir baru, percayalah bahwa kasih karunia Allah tetap akan memelihara kita. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Kalau hari ini kami sangat paham ketika kami menyerahkan seluruh manusia lama kami untuk disalibkan bersama-sama dengan Kristus, mati bersama-sama dengan Kristus, dan kemudian kami bangkit bersama-sama dengan Kristus, maka kami sangat percaya berkat-berkat rohani di surga menjadi bagian kami. Berkat-berkat di surga yang tidak akan pernah layu dari setiap kehidupan kami, tidak mungkin hilang dari setiap kehidupan kami. Dan kami percaya selama kami ada di dalam dunia ini, ada pemeliharaan Allah yang sangat kuat di dalam hidup kami, karena Engkau akan memelihara kami dengan kekuatan Allah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan memelihara hidup mereka, Tuhan menjaga hidup mereka. Hari ini kami mengerti bahwa bangsa kami dilanda oleh wabah virus corona, tapi kami sangat percaya kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan pasti memelihara seluruh sidang jemaat-Mu. Demikian juga kumpulan Lumbar Raja yang kami pimpin. Kami sangat percaya Tuhan memelihara dan seluruh keluarga kami, supaya kami menjadi nyata kasih karunia Allah itu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hamba berdoa buat bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami ini. Tuhan menolong pemerintah kami untuk bisa menyelesaikan wabah yang sedang terjadi ini. Kami percayakan ke dalam tangan Tuhan, karena kami sangat percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang mampu menyelesaikan ini semua, karena semuanya ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan Jawa Timur ke dalam tangan Tuhan. Lingkungan kami, lingkungan gereja kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan angkatlah tanganmu dengan iman, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus. Itulah yang akan menyertai, memelihara dan memelihara hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali kelak. Yang percaya berkata amin. Shalom saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share kepada teman-teman yang lain. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.